Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, terima kasih kepada Pak Ian Awarikin STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Prasarana Wilayah dan Kota 2. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Nirwana dengan NIM 60800120022, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, dari kelas A. Saya akan mempresentasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Latar belakang pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. B. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. C. Bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. D. Bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta para masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berlangsung secara profesional, efektif, dan efisien. E. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, perlu membentuk undang-undang tentang pengelolaan sampah. Dasar hukum dari pengelolaan sampah itu sendiri, itu dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 28H ayat 1, dan pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan definisi sampah, yaitu sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dari atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik, dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memiliki spesifikasi khusus. Pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sumber sampah itu sendiri adalah asal sampah. Sumber sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Penghasil sampah adalah setiap orang atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Berdasarkan sampah yang dikelola dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terdapat 3 jenis, yakni sampah rumah tangga, yaitu kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk 3 dan sampah spesifik. Yang kedua yaitu sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. Yang ketiga, sampah spesifik. Sampah spesifik seperti sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi tidak dapat diolah, dan sampah yang timbul secara tidak periodik. Ternyata hak dan kewajiban juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yaitu
Yang pertama, mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dana, atau pihak lain yang diberikan tanggung jawab itu. Yang kedua, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Yang ketiga, memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah. Yang ketiga, memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan secara baik dan berwawasan lingkungan. Asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam. Antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir end of pipe, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang tempat akhiran sampah. Padahal timbulan sampah dengan volume yang besar dilokasikan tempat pemprosesan akhir sampah. Padahal yang dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca sampah itu dapat menimbulkan atau meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbulan sampah terjadi melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah, meskipun secara operasional pengelolanya dapat bermitra dengan bidang badan usaha. Selain itu, organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tanggung tugas tentang pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, di mana sudah disebutkan di awal tadi, dan serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Berdasarkan pemikiran yang diuraikan tadi, pembentukan undang-undang ini, pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 diperlukan dalam rangka yang pertama itu kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, ketegasan mengenai larangan memasukkan dan atau mengimpor sampah ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Yang keempat, kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Dan yang terakhir, kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagai yang diatur dalam undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Sekian dari saya tentang penjelasan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
Kurang lebihnya mohon dimaafkan, salahnya datangnya dari saya, dan apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.